Bisa. Hati-hati lagi. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk yang menonton video ini. Di sini kita akan membahas lanjutan dari sistem yang akan saya buat, yaitu telemedicine dalam sehat part 3. Materi Oke, jadi di sini untuk integrasi pembayaran yang akan kami gunakan, nantinya kita akan menggunakan API dari Mitrans, pihak ketiga dari Mitrans, mana nanti pasien itu bisa memilih metode pembayaran di aplikasi kami. Kemudian sistem akan mengirimkan request ke API Mitrans menggunakan transaction detail, item detail, dan customer detail. Nah, kemudian dari Mitrans akan mengembalikan payment link untuk melakukan pembayaran. UP sebagai banyak lah pilihannya. Kemudian setelah pembayaran sukses, nanti Mitran akan mengirim kembali notifikasi ke webhook system backend-nya di endpoint API payment callback. Dan sistem akan memverifikasi signature dari webhooknya untuk validasi kalau pembayaran sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil tadi, status resep atau obat yang dibeli nanti akan diupdate ke paid dan dikirim ke bagian farmasi. Kemudian untuk integrasi pengiriman obat, nantinya kita akan menggunakan rentetannya. Farmasi akan di bagian integrasi pengiriman obat ini nantinya farmasi itu akan mengkonfirmasi pesanan dari sistem. Nah, di mana sistem ini nanti akan mengirim data order ke endpoint API-nya kirim aja, yaitu third party untuk ekspedisi kami, di mana nanti di situ disediakan banyak jasa ekspedisi yang ada di Indonesia. Kemudian originnya itu dari alamat farmasinya, kemudian destinasinya alamat pasien yang sudah diinputkan oleh pasien saat penginputan datanya, kemudian item yaitu berupa detail obat-obat yang dibeli sama pasien. Kemudian kirim aja terpartinya untuk ekspedisi tadi akan mengembalikan order ID dan tracking number ke sistem yang akan diberikan ke customer atau pasien. Kemudian update status otomatis ke pasien melalui notifikasi. Nah, kemudian untuk arsitektur yang mendukung kepaduan sistem ini terhadap Permenkes nomor 24 tahun 2022. Nah, yang pertama di sini ada isolasi dan keamanan rekam medis elektronik. Nah, di sistem ini nantinya IMR akan disimpan di database yang terpisah dan terisolasi menggunakan Postgre. Kemudian untuk kolom sensitif seperti diagnosa atau hasil lab pengujian pasien dienkripsi menggunakan AES 256 via PG Crypto. Kemudian akses data IMR tersebut akan diberikan melalui layanan IMR Service dengan role based access control. Nah, kemudian selanjutnya kontrol akses dan autentikasi. Nah, di sistem ini kita akan menerapkan RBAC untuk membatasi akses terhadap berdasarkan peran. Misal, dokter hanya bisa akses data pasien yang sedang dikonsultasinya. Kemudian farmasi hanya bisa akses resep dan alamat pengiriman obat. Kemudian pasien hanya dapat melihat rekam medisnya sendiri. Nah, kemudian di sini ada audit trail dan logging. Untuk seluruh akses atau modifikasi terhadap data yang ada di database, maka akan menggunakan format untuk mencatat semua kegiatan seperti user ID yang melakukan, waktunya kapan, jenis aksesnya seperti apa, misal hanya melihat, mengedit atau menghapus sebuah data. Nah, kemudian ada untuk enkripsi data yang di database, semua data in transit dilindungi oleh atau dienkripsi oleh TLS 1.3. Kemudian
data at rest dienkripsi ke tingkat kolom menggunakan biji kripto dan file S3 SSI EKMS. Nah, kemudian untuk kunci enkripsinya sendiri disimpan dengan HashiCorp Vault atau layanan sejenisnya. Oke, untuk disaster recovery-nya, untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data, nantinya kita recovery time objectives-nya itu adalah maksimal 4 jam. Dan juga untuk recovery point-nya itu maksimal 15 menit kehilangan data. Nanti untuk Seperti ini adalah diagram dari sistemnya kira-kira seperti ini. Ada beberapa entity yang ada. Kemudian untuk estimasi biaya dari sistem ini itu kira-kira adalah sebagai berikut, di mana backend developernya ada 4 orang, di mana gaji rata-ratanya 12 juta. Untuk per bulannya bisa diasumsikan berarti 48 juta. Kemudian untuk DevOps-nya 15 juta seorang. Kemudian API Gateway untuk development itu 12 juta. Kemudian database engineer 14 juta. Kemudian QA 10 juta. Project manajernya 15 juta. Gajinya gede ya. Nah, kemudian untuk compute dan microservice-nya itu kira-kira kita akan membutuhkan biaya 4-6 juta per bulannya. Kemudian API gateway-nya, karena kita menggunakan beberapa API gateway, kira-kira akan memakan biaya sebesar 500 sampai 1 juta. Untuk database-nya kita pakai Postgre dan backup-nya itu kira-kira 2,4 juta sampai 3,7 juta. Kemudian database selanjutnya yaitu pakai MongoDB dan auditnya itu kira-kira 1,5 juta sampai 2,5 juta. Kemudian untuk penyimpanan file-filenya seperti data-data file-file tertentu itu kita simpan di S3, di mana itu akan memakan biaya sekitar 500 sampai 800 ribu. Kemudian untuk logging dan monitoring vault itu akan menghabiskan kira-kira 800 ribu sampai 1 juta setengah. Oke, segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau bertanya. Apa, Mas?